Princess Isha, moin berarti Xiaomi Sestram. Gimana kabar kalian semua hari ini cuy? Gak kerasa udah mau tamat aja nih anime. Tinggal satu episode lagi. Dan tentu puncaknya nanti bakalan jadi best episode sepanjang anime ini berlangsung. Oh ya, jangan lupa besok gua upload Arifureta season 1 episode 1 sampai 4 ya guys. Lalu berhubung gua lagi nggarap episode 5 sampai 8-nya, mungkin bakalan gua upload di antara Selasa depan nanti mungkin ya. Nah, biar gak ketinggalan, kalian bisa bantu gua dengan cara apa? Nge-push tombol subrek, like, dan yang paling penting adalah aktifkan lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Rosidere episode ke-11. Scene berlanjut menampilkan sebuah mimpi buruk, di mana sewaktu masih kecil, Kuze selalu berusaha sebaik mungkin hanya demi mendapatkan pujian dari sang ibu. Namun entah apa alasannya, tapi sang ibu mulai menunjukkan ekspresi kecewa yang dikira sama Kuze usahanya itu belum cukup untuk memuaskannya. もっともっと結果を出さないと母様は心から喜んでくれないんだ。もうやめなさい。もうやめて。 Setelah terbangun dan mendapati dirinya tengah demam, Kuze memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolah. Di siang harinya suara bel berbunyi yang menandakan ada tamu yang datang. Dan ternyata... もしかしてユキから聞いた？薬を持って行ってほしいって。せめて事前に告知しろよ。 Setelah Alia menjelaskan Yuki yang memintanya untuk merawat Kuze di rumah, Kuze menduga ini semua hanyalah kejahilan dari sang adik yang memaksa Alia untuk melakukannya. Meski awalnya Kuze nggak bolehin doi masuk ke rumahnya, namun sedikit desakan lebih dari cukup untuk mengubah pikirannya. そんなに緊張せんでいいって。 Alia lalu nawarin Kuze mau makan bubur atau borscht. Karena Kuze nggak tahu bedanya apa, ia memilih borscht buatannya. Akan tetapi karena waktu masaknya kurang lebih butuh 4 jaman, tentu bubur jadi opsi paling masuk akal saat ini. Di tengah Alia yang melakukan persiapan sembari melihat resep yang sesuai di internet, nampaknya doi yang senang mendapati gelas pemberiannya yang ternyata dipakai oleh Kuze. 使ってくれてるんだ。おー、エプロン姿ありがとうございます。 Sayangnya di sini, kita semua harus dibuat agak kecewa karena nggak ada momen nyuapin dari Alia. Karena Kuze memilih untuk makan tanpa disuapi. Alia lalu nanyain di mana orang tua Kuze saat ini. Kuze pun memberitahu bahwa ia hanya tinggal bersama sang ayah dan tidak memiliki seorang ibu. Setelah diberi obat, Kuze yang ingin tidur meminta Alia untuk berhati-hati saat pulang nanti. Namun Alia memilih untuk menetap dan belajar di ruang tamunya. Beberapa jam kemudian Kuze bangun dan mendapati hari yang telah gelap. Tentu dia ngiranya doi udah pulang dari sana. Namun ternyata... 起きても大丈夫なの？ Wah, baru bangun Kuze udah mendapati dua waifu kawaii yang sedang saling menatap satu sama lain. Ayano lalu mengambil kesempatan untuk mendekatkan tubuh, terutama bagian jeruk balinya ke Kuze. Alia yang cemburu meminta Ayano untuk melepaskan Kuze dari tangannya. Namun Ayano menolak karena sudah menjadi tugas orang maid untuk melayani tuannya. Mendengar hal itu jelas Alia jadi heran karena Kuze bukanlah tuannya. ユキ様が正親様のお世話をするようにとお命じになりました。なのでこれはメイドの務めです。 Disinilah letak pembicaraan yang tidak diketahui oleh Kuze. Di mana ketika si Ayano menyinggung soal esok hari, Alia nggak ingin memberitahunya dan hanya berpamitan mau pulang. Setelah menyerahkan Kuze pada Ayano, Alia pun pergi dan membuat Kuze jadi penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Singkat waktu sehabis disuguhkan semangkok borscht buatan Alia dan diberi 2 butir obat, anehnya di sini Kuze merasa ngantuk lagi dan memutuskan untuk tidur lagi. Tapi sebelum itu, berulang kali Ayano ingin melakukan inisiatif
Mulai dari nawarin mandi, nyekat tubuh tuannya, menghangatkan Kuze di ranjang, bahkan pengen nyanyiin lagu Nina Bobo untuknya. Melihat Ayano yang hanya diam menatapnya saja, Kuze terpaksa menggunakan perintahnya untuk memaksa Ayano tidur di kamarnya si Yuki. かしこまりました。おやすみなさいませ。最初からこうすりゃよかった。 Singkat cerita, Kuze menaruh kecurigaan ke obat yang sejak kemarin ia minum. Tentu kecurigaan itu membuatnya meminta Ayano untuk menunjukkan kemasan dari obat tersebut. Setelah terdiam untuk sesaat, terungkaplah di sini obat yang diberikan adalah obat dengan kadar CTM yang sangat-sangat tinggi. Sehingga Kuze selalu saja mengantuk dan berakhir tidur selama berjam-jam. 申し訳ございません。体質的に合わぬ薬をお出しするなど許されざる行為。 Menyadari ada yang mencurigakan, Kuze memutuskan untuk berangkat ke sekolah. Ayano lalu mengucapkan beberapa kalimat yang sontak aja membuat Kuze langsung bergegas pergi di saat itu juga. Bersamaan dengan beberapa murid yang masih di sekolahan, Kuze mendengar mereka semua yang membicarakan soal Yuki dan juga si Alia. Jelas semua hal itu membuat Kuze sangat terkejut karena ia sempat mengira tak akan terjadi apapun sampai upacara penutupan nanti. ありゃ、せっかくあなたが協力してくれたのに、私は失敗したわ。 Alia lalu menceritakan semua hal yang terjadi. Intinya, saat Alia diberitahu Kuze sedang sakit, Yuki meminta tolong padanya untuk merawat Kuze di rumah. Gak cuma itu aja, Yuki juga meminta tolong padanya untuk jadi tamu di siaran tengah hari. Meski pada awalnya Alia menolaknya, namun karena terus didesak sampai mengadu mekanikan C dengan E++, pada akhirnya Alia mengiyakan ajakan Yuki tadi. ご報告になりますし、ね、そういうことなら。 Tanpa disadari olehnya, mulai dari titik inilah Alia sudah termakan jebakannya si Yuki. Bahkan tanpa menahan diri, Yuki mulai melepaskan topeng yang selalu dipakainya sehari-hari. 何の警戒もせずにのこのこと私のフィールドに上がるなんて、あまりにも警戒心がなさすぎて、この後期にアリサさんを叩けるだけ叩いておこうかと。 Berhubung Alia udah menerima ajakan tamu siaran siangnya, dan karena Yuki yang menyadari Alia adalah tipe orang yang sangat benci diremehkan, dia terus-menerus menekan Alia dengan sejumlah sindiran seolah-olah Alia tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Kuze. Alhasil Alia pun terpancing dan malah menerima umpan tersebut secara mentah-mentah. 孤高のお姫様にふさわしい活躍を期待していますね。絶対に負けない。 Sebelum siaran siang dimulai, Yuki memanfaatkan kenaifan Alia dengan cara meminta maaf karena telah berucap hal buruk padanya. Bahkan dia juga memberitahukan alasannya yang ingin jadi ketua OSIS. Dalam ceritanya itu, Alia mengaku memiliki seorang kakak laki-laki yang jauh lebih menonjol ketimbang dirinya. Berkat semua prestasinya, sang kakak menjadi harapan besar bagi keluarga mereka. Namun kini sang kakak, dalam tanda kutip, sudah tiada. Demi menggantikan kakaknya itu, Yuki harus berusaha lebih keras lagi demi memenuhi harapan keluarga besarnya. Semua cerita menyedihkan itu perlahan-lahan membuat Alia merasakan sebuah keraguan. Dan tepat setelah siaran siang dimulai, Alia mengalami kegugupan yang tercipta pasca mendengar semua cerita Yuki tadi. もうグダグダだったわ。えげつねえ。悪役っぽく振る舞ってアーレの闘争心を駆り立てておいて、直前には同情を誘うように、私は家族の期待を背負ってます。あなたはどうですかだと。 Jelas Alia merasa sangat frustasi karena merasa telah kalah telak dari Yuki. Kenaifannya itu membuatnya jadi mudah panik sewaktu berhadapan dengan situasi seperti itu. Melihat hal tersebut, Kuze langsung menepuk tangannya dan menyadarkan Alia dari pikiran negatifnya. Kuze lalu menjelaskan tujuan Yuki yang sebenarnya, yang dimana bukan keunggulanlah yang ingin dia dapatkan. Karena jika memang itu tujuannya, maka Yuki tak akan mungkin melakukannya di siaran siang yang hanya menyisakan beberapa murid di sekolahan. Simpelnya, Yuki menjadikan siaran siang sebagai hidangan pembuka sebelum hidangan utama yakni upacara penutupan dilaksanakan. Kuze yakin Yuki hanya merasa nggak sabar melihat keputusasaannya si Alia.
Setelah menarik napasnya, Alia yang pengen berterima kasih pada Kuzen nampak terkejut begitu menoleh ke arahnya. Karena ternyata なんで笑ってるの？ちょっと自分でもワクワクしてる。 Такой лицо тоже милое. iya, tentunya ekspresi Kuze barusan menjadi hal baru bagi Alia. Dan tentunya hal tersebut langsung nancap ke hatinya si Alia. Meski telah merasa tenang, namun Alia masih menyesali dirinya yang gak bisa menjawab pertanyaan Yuki seputar kenapa dia mau jadi ketua OSIS. Mendengar Alia yang menganggap alasannya sendiri adalah hal yang sangat remeh ketimbang alasannya si Yuki, sontak hal itu membuat Kuze bangkit dan meyakinkannya dengan beberapa kalimat yang menyemangatinya. 誰よりもひたむきで、いつだって一生懸命なお前のことを、お前という人間の魅力は、ユキにだって全然負けてない。俺が保証する。 Semua ucapan Kuze barusan membuat Alia cengengesan karena terasa seperti sebuah pengakuan cinta saja. Mendengar hal itu, Kuze pun langsung amuk-amukan dan takkan mengulangi kalimatnya tadi. Setelah berterima kasih pada Kuze, Alia bertekad untuk tidak mundur meski Yuki tengah membawa wasiat mendiang kakaknya. Di tengah Kuze yang mau menjelaskan sesuatu padanya, sayangnya aja Nonowa dan juga Taniyama keburu datang untuk membicarakan sesuatu. Adapun tujuan Bochi dan Kita Ikuyo ini mendatangi mereka berdua ialah ingin meminta maaf atas semua hal yang terjadi sebelumnya. Kuze mengaku keputusan ada di tangannya si Alia. Tentu karena ketulusan hati mereka, Alia memaafkan keduanya begitu aja. Singkat cerita, begitu mengetahui Alia yang tidak merasa menang telak di rapat umum sebelumnya, Taniyama yang masih punya harga diri pun bertujuan untuk membuat sebuah pengumuman atas kekalahannya tempo hari. Namun sebelum itu terjadi, Kuze menghentikan dan memintanya untuk membalas kebaikan Alia dengan cara lainnya. Meski telah dijelaskan sekalipun, awalnya Taniyama menolak untuk membantu karena belum mengakui duo Alia dan juga Kuze. Namun karena dia telah memahami kenapa Kuze memilih Alia ketimbang Yuki, pada akhirnya Taniyama memutuskan untuk membantu mereka, disusul Nonowa yang juga akan membantu dengan kekuatan penuhnya. 私もいいよ。よろしく頼む。これであいつらに勝てるぞ。 Alia pun merasa heran karena sebelumnya Kuze mengaku hanya ingin membuat seri hasil akhir mereka nanti, tapi barusan dia justru berniat ingin mengalahkan si Yuki. Dengan prinsip mata dibalas mata, Kuze menjelaskan dengan adanya kedua bantuan kelas atas seperti Taniyama dan juga Nonowa, situasi akan berbalik dan hanya kehancuranlah yang akan menanti Yuki di garis finish nanti. 容赦なく潰す。 Dan berakhirlah alur cerita anime Rosidere episode ke-11. Cih. Ironis banget ya my brother. Di episode sebelumnya, my sister dikira tidak akan menggunakan cara licik dan keji. Tapi ternyata my sister justru menggunakannya dan tentunya ayangnya Alia auto ngaktifin mode seriusnya. Gimana menurut kalian? Apakah mode seriusnya si Kuze udah cukup bikin merinding? Kalau gua sih dingin banget pasti nih ya. Bentar dulu, jangan bawa-bawa anime atau film lain loh ya guys. Pasti nanti ada aja yang komen, lebih merinding ngeliat dewa bla 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 overpower bla 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 punya kekuatan bla 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 bla. out of topic guys. Lagi pula nih ya, misalnya pun mau ngebawa anime atau film lainnya, kalahin tuh Saitama, Yogiri, Zeno sekalian sama Yagami Light. Ngompol-ngompol dah sekalian. BTW buat kalian yang baca light novelnya Rosidere, harusnya udah pada tahu dong ya, epic toss, momentos, comeback toss yang akan terjadi di episode terakhir. Tapi yang spoiler auto gua sepak komentarnya ya. So, mari kita tunggu aja seminggu lagi. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada salah kata, silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode terakhir di minggu depan nanti. Bye-bye. 待った待った待った待った待った待った待った待ったトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥねえ